Mati kasih bisik. Tunggu. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semuanya yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyimak pembahasan kami dari kelompok 4 mengenai aplikasi perangkat lunak. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aun Palebangan, yang kedua Gatgas Rubak Menurun, dan yang ketiga Mersiria Padutuan. Selanjutnya, nah di sini kami akan membahas tentang perangkat lunak komputer pada bab 4. Pertama yaitu pengenalan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau juga biasa disebut dengan software merupakan istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan satu cara yang umum dari penggambaran perangkat lunak dan perangkat keras adalah dengan mengatakan bahwa perangkat lunak merupakan bagian variabel dari sebuah komputer dan perangkat keras merupakan bagian tetap. Nah, meskipun software tidak nampak secara nyata dalam bentuk fisik, akan tetapi software dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa kategori dan contoh dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu software system untuk mengatur sumber daya dari perangkat lunak, contohnya Linux, Mac, dan Windows. Kemudian yang kedua, software browser untuk mencari informasi tertentu, contohnya Opera Mini, Mozilla, dan Firefox. Kemudian yang ketiga, Microsoft Office yang untuk menunjang pekerjaan dalam perkantoran ataupun sekolah, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada Paint Software, di mana Paint Software ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain, contohnya Corel Draw dan Adobe Photoshop. Kemudian yang terakhir, itu software antivirus, yang fungsinya untuk melindungi dari berbagai serangan virus, dan salah satu contohnya itu Smadaf. Selanjutnya, nah, di sini ada dua klasifikasi utama perangkat lunak. Yang pertama yaitu aplikasi perangkat lunak, dan yang kedua yaitu sistem perangkat lunak. Namun di sini pertama-tama kita akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak. Nah, aplikasi perangkat lunak memasukkan berbagai program yang dapat dibagi ke dalam kategori tujuan umum dan aplikasi khusus. Yang pertama yaitu program aplikasi bertujuan umum, yaitu program yang melakukan pekerjaan pengolahan informasi umum guna akhir. Biasa juga disebut dengan paket produktivitas. Nah, paket produktivitas yang penggunanya paling meluas sebagai sederetan perangkat lunak. Nah, seperti Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Corel Word Perfect Office, Sunstar Office, dan produk sumber terbuka milik mereka, yaitu OpenOffice. Nah, masing-masing sederetan mengintegrasikan paket perangkat lunak untuk pengolahan data dan manajemen informasi pribadi. Contohnya, untuk akses internet, surat elektronik, publikasi di situs, manajemen keuangan, dan seterusnya. Nah, aplikasi perangkat lunak itu meliputi beberapa bagian, beberapa macam. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu rangkaian Firefox untuk mendukung navigasi yang serba terhubung dari situs di seluruh dunia, di mana pengguna akhir meluncurkan pencarian informasi, surat elektronik, diskusi kelompok, dan banyak aplikasi lainnya yang berbasis internet. Kemudian ada surat elektronik atau email, komunikasi satu sama lain dengan menerima dan mengirim lampiran berkas melalui internet. Kemudian ada pengolahan kata atau word processing. Nah, paket pengolahan kata mengkomputerisasi kreasi, penyentingan, revisi, dan percetakan dokumen. Misalnya, surat, memo, dan laporan. Dengan pengolahan data teks secara elektronik, seperti kata, kalimat, dan paragraf. Nah, paket pengolahan teratas seperti Microsoft Word, Word Perfect, OpenOffice, dan lain-lain. Contohnya,
kapabilitas memeriksa ejaan yang dapat mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan ejaan. Kemudian yang berikut ada pengolah angka atau spreadsheet. Seperti Microsoft Excel, OpenOffice yang digunakan secara virtual di setiap bisnis untuk analisis, perencanaan, dan peregaan yang membantu mengembangkan pengolah kata elektronik, yaitu lembar kerja yang terdiri atas baris dan kolom. Kemudian presentasi grafis atau presentation graphic membantu untuk mengubah data numerik ke dalam tampilan grafis seperti diagram grafis, grafik batang, diagram bulat, dan banyak jenis lainnya. Kemudian yang berikutnya, manajer informasi pribadi atau personal information manager adalah paket perangkat lunak yang populer untuk produktivitas dan kolaborasi pengguna akhir, sebagaimana aplikasi populer untuk perangkat genggam digital pribadi, seperti Microsoft Outlook, yang membantu pengguna akhir menyimpan, mengatur, dan mengambil informasi mengenai kliennya. Kemudian yang terakhir ada perangkat kelompok atau groupware. Perangkat lunak yang membantu kelompok kerja dan kolaborasi tim untuk menyelesaikan tugas kelompok yang bertujuan umum mengombinasikan berbagai fitur dan fungsi perangkat lunak. Contohnya Lotus, Notes, Level Groupways, dan Microsoft Exchange. Selanjutnya, sistem perangkat lunak terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama program sistem manajemen, yaitu program yang mengatur perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya sistem komputer selama pelaksanaan berbagai tugas pengolahan informasi dari pengguna. Contohnya dari program manajemen sistem yang penting adalah sistem operasi, program manajemen jaringan, sistem manajemen basis data, dan sistem kegunaan. Yang kedua, program sistem pengembangan, yaitu program yang dapat membantu pengguna mengembangkan program dan prosedur sistem informasi serta menyiapkan program pengguna untuk pengolahan komputer. Program pengembangan perangkat lunak yang utama diantaranya pemrograman, penerjemah, dan editor bahasa, serta variasi rekayasa perangkat lunak berbantu komputer atau chassis. Selanjutnya, salah satu contoh dari program sistem manajemen yaitu sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi adalah sistem dari program terintegrasi yang mengatur operasi CPU, mengendalikan masukan atau keluaran dan penyimpangan sumber daya serta aktivitas dari sistem komputer dan menyediakan berbagai layanan pendukung saat komputer melaksanakan program aplikasi dari pengguna. Tujuannya dari sistem operasi adalah untuk memaksimalkan aktivitas sistem komputer dan mengoperasikannya dengan cara yang paling efisien. Sistem operasi membantu program aplikasi melaksanakan operasi biasa. Sistem mengakses sebuah jaringan, memasukkan data, menyimpan dan mengambil arsip, serta mencetak atau menampilkan keluaran. Suatu sistem operasi melaksanakan 5 fungsi dasar dalam operasi sistem komputer, antara lain: yang pertama, menyediakan antarmuka bagi pengguna, memudahkan Anda untuk berkomunikasi sehingga dapat memuat program, mengakses arsip, dan menyelesaikan tugas lainnya. Ada 3 jenis utama dari pengguna antarmuka, yaitu pendorong perintah, pendorong menu, dan pengguna grafis antarmuka. Yang kedua, manajemen sumber daya, mengatur sumber daya perangkat keras dan jaringan dalam komputer, termasuk CPU, memori, perangkat penyimpanan sekunder, prosesor, telekomunikasi, dan peripheral masukan atau keluaran. Contohnya program manajemen memori menyimpan jejak di mana data dan program tersimpan. Yang ketiga, manajemen arsip terdiri atas program manajemen arsip yang mengendalikan penciptaan, penghapusan, dan akses arsip data dan program, termasuk menyimpan jejak dari lokasi arsip fisik dan perangkat penyimpanan sekunder. Jadi, sebuah komputer direktori informasi mengenai lokasi dan karakteristik arsip yang disimpan perangkat penyimpanan sekunder dari sistem komputer. Yang keempat, manajemen tugas membantu untuk mencapai tugas-tugas komputasi dari pengguna akhir.
Fungsi manajemen tugas dapat mengalokasikan spesifik waktu dari CPU untuk sebuah tugas tertentu dan menginterupsi CPU kapan saja mengubstitusi tugas prioritas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, layanan utilitas dan dukungan membantu bagian analisis, konfigurasi, dan membantu penggunaan sebuah komputer ataupun sistem. Selanjutnya dari sistem perangkat lunak yang pertama, bahasa program, language programming, menggunakan untuk mengembangkan serangkaian instruksi yang terdapat dalam program komputer. Banyaknya bahasa program yang berbeda telah dikembangkan masing-masing dengan kosakatanya yang unik, tata bahasa, dan penggunaan. Instruksi program harus ditulis dengan menggunakan kode biner unik untuk masing-masing komputer. Yang ketiga, bahasa perakit dikembangkan untuk menggunakan kesulitan dalam menulis program bahasa mesin dan memudahkan sebuah metode untuk mengubahnya menjadi instruksi mesin. Yang keempat, bahasa tingkat atas menyerupai fase atau penyampaian matematis yang dibutuhkan untuk menyampaikan masalah atau prosedur yang sedang diprogram. Bahasa dan layanan situs. Tiga bahasa program sebagai alat penting untuk membangun halaman situs multimedia, situs, dan aplikasi berbasis situs. Yang pertama, HTML, Hypertext Markup Language, adalah sebuah halaman deskripsi yang menciptakan dokumen hypertext atau hipermedia. Yang kedua, XML, Extensive Markup Language, menggambarkan isi dari halaman situs dengan menerapkan label, pengidentifikasi atau label konseptual pada data di dalam dokumen situs. Yang ketiga, Jeff dan Net adalah bahasa pemrograman berorientasi objek untuk situs di seluruh dunia serta internet dan eksternet korporat. Jeff juga dirancang untuk aplikasi Microsoft Net, aplikasi jaringan berbasis situs yang real time, dan interaktif. Aplikasi jaringan berbasis situs Microsoft Net adalah kumpulan pendukung program dari apa yang dikenal sebagai layanan situs. Kemampuan untuk menggunakan situs daripada komputer sendiri untuk berbagai layanan. Perangkat lunak program. Berbagai perangkat lunak tersedia untuk membantu pemrogram mengembangkan program komputer. Sebagai contoh, programming language adalah program yang menerjemahkan program lain ke dalam kode instruksi bahasa mesin yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Program penerjemah bahasa. Program komputer berisi serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa programan yang harus diterjemahkan oleh penerjemah bahasa ke dalam bahasa mesin yang dimiliki komputer sebelum
mereka dapat diproses. Alat-alat pemrograman. Alat-alat pemrograman membantu pemrogram mengidentifikasi dan meminimalkan kekeliruan saat mereka diprogram. Alat-alat pemrogram memberikan lingkungan pemrogram berbantu komputer yang mengurai kejemuan pemrogram sementara meningkatkan efisiensi dan produktivitas PEN. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.